Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PD Baca Saham. Kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang suasana pencari cuan secara istiqomah di bulan Maret 2022. Buat teman-teman yang sudah mulai konsisten untuk mengambil cuan di pasar modal, selamat. Pasti Anda banyak belajar tentang banyak hal. Mudah-mudahan kita semua tetap cuan istiqomah dan awet di pasar modal. Ya, itu yang intinya adalah awet. Bagaimana bisa tidak awet? Ya, kalau terjebak permainan seperti binary option. Gaya-gayaan akhir ujung-ujungnya masuk baris krim Polri. Oke. Kali ini saya sudah agak lama tidak posting video terbaru karena memang sedang ada kegiatan lain berkaitan dengan sekolah teman-teman, karena saya sendiri juga seorang pengajar, jadi ya harus bagi waktu. Nah, sehingga yang sering saya lakukan adalah curi-curi waktu di sesi 2, terutama saham-saham yang harganya masih cepean atau masih 100 perakan. Artinya dengan saham yang harga 100 perakan, misal gerak 1 tik 2 tik itu sudah kerasa berapa 1%, 2%, sehingga kegiatan misalnya biasanya open sama dengan low atau waktu market pagi jam 9 sampai jam 9.30 kita transaksi tidak saya lakukan. Oke. Nah, boleh jadi ini bisa menjadi trik juga buat teman-teman yang mungkin jamnya sama dengan saya sebagai admin PD Baca Saham. Paling tidak basic kita adalah percaya diri dulu untuk bisa mengambil cuan secara istiqomah di pasar modal. Nah, ini daftar saham yang biasanya saya mainkan beberapa minggu ini di sesi 2. Kenapa saham-saham ini? Tadi itu karena dia harganya masih di harga seratusan, bergerak 1 tik 2 tik sudah lumayan cuan 1%, 2%, ya kan ya. Nah, perhatikan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa keempat saham ini volume transaksinya itu gede-gede teman-teman. Hariannya rata-rata paling tidak di atas 300 miliar. Mulai dari CBMF, Zinc, PSKT, dan CPRO. Dari keempat ini adalah buat scalping ya. Kalau yang buat investing saya baru ngelihat yang di CPRO. Jadi misalnya begini, CPRO itu kalau semakin turun maka saya semakin akan beli. Karena penunggunya masih besar di sini. Perlu perhatikan, penunggunya CPRO masih besar. Coba kita cek chartnya di RTI bisnis beberapa minggu. Nah, perhatiin ya. Ini satu bulan, 1 minggu. Nah itu dia turun itu misalnya dari 96 ke 93 itu sudah berapa, 3% kurang lebih ya. Terus kemudian 93 ke 90 sudah 3%. Jadi dia turun naik begitu. Turun 3%, 4% kita beli, nutup lagi. Terus begitu. Kan seneng gitu kan. Dan itu rata-rata kayaknya terjadi di sesi 2. Saya sering misalnya beli sempat jam 11 kurang lebih belum terjual, saya tunggu sampai mendekati tutup pasar, dia tutup lagi dan terus begitu. Misalnya tidak di CPRO ya simpan saja teman-teman. Kenapa? Karena seperti pertimbangan biasanya fundamentalnya operating profitnya lumayan, satu net profitnya juga gede. Dan yang bikin kita tertarik adalah ROE-nya itu sampai 100%. Nah, ini misalnya perusahaan oke ini. Meskipun utangnya di atas 100%, tapi paling tidak dia masih bisa meraup laba cukup besar ya, 100% dari total asetnya. Nah, itu menarik untuk kita cermatin. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya Zinc. Nah, ini Zinc juga begitu. Nah, itu ketika zinc turun, misal begini, turun naik.
Februari turun sampai 9, naik lagi 16, turun lagi 94, terus begitu. Jadi pola-pola seperti ini menarik untuk kita ambil bagian di dalamnya scalping ya. Tentu karena ini scalping, selalu perhatikan bid dan offer. Setidak-tidaknya adalah di bid lebih besar 3 kali lipat daripada ask. Nah itu nanti perlahan-lahan kalau sering-sering kita bermain di bid dan ask, kita akan tahu kecenderungannya. Dan jangan khawatir untuk rugi di sini, karena apa? Karena ya potensinya memang gede. Ya, gede terus ini coba sebentar. Gini. Nah, ini 5 tahun terakhir zinc ini tidak ada historical untuk gocap. Nah, belum ada historical gocap. Mungkin 2018 ke bawah ada nggak ya? Dia tuh IPO tahun berapa sih? Wah, IPO-nya kelihatan di sini. Oke. Artinya gini, 5 tahun terakhir tidak ada transaksi atau tidak ada penggocapan massal. Tuh, zinc, CBMF punya nggak dia track record ini? Track recordnya sempat memang. Nah, ini CBMF sempat terjadi ya, gocap, tapi paling tidak ini sudah bergerak di atas 80 sehingga dia menjauh dari gocap dan berpotensi untuk terus menyentuh harga tertingginya di 670. Kemudian PSKT bagaimana? Dia punya nggak track record? Wah, ini PSKT memang agak-agak mengkhawatirkan kalau kita lihat dari ini. Dia sejak tahun 2017 sampai 2022 tidak ada progres, artinya gocapnya agak lama PSKT ini. Wah, nggak progres ya PSKT. Analitik, waduh. Iya, PSKT ini agak ngeri. Tapi kalau sekedar untuk ambil 1 tik 2 tik ya enggak masalah. Cuman saran saya kalau untuk PSKT selalu pastikan Anda berani cut loss kalau memang sudah tidak menguntungkan sebelum dia diam sampai ke gocap lagi. Ini yang untuk PSKT ya, mengkhawatirkan PSKT itu. Nah itu ya, situ saja review pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa cuan besar, alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Yang penting berkah, manfaat, dan kita semua tetap sehat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.